Kalau bisa kendaraan gitu banyak ya yang naik. Jadi kenaikan gaji kayaknya enggak deh. Oke, oke. Langsung. Oke, tadi kan ada yang bilang katanya tentang orang kaya. Iya, apa sih tadi? Kalau Bahwa BBM ini naik karena yang merasakan BBM hanya apa tadi bilang? orang kaya. Kalau Iya, subsidinya Kayak enakan orang kaya katanya gitu. Bener gak sih? Sebetulnya sih enggak juga. Makanya tadi Faktor ini juga banyak orang lebih memilih motor sekarang. ojek maksudnya. Dia lebih Kredit motor. karena apa? Hitungannya gimana tuh? Dia berangkat kerja 3 kali nyambung, ya kan? Pulang pergi udah berapa? Ongkosnya dia 3 kali nyambung itu bisa buat bayar kredit Buat motor. 2 hari, motor. bener. Iya. Otomatis penumpang juga pasti Tapi nggak berkurang. mungkin ya, misalnya tarif angkutan ini diturunkan. Karena kalau nggak salah kan kemarin pemerintah mengatakan tarif angkutan naik 7%. Iya. Itu naik ya? 7% atau 15% kemarin tuh? Cuma 10% yang 10% naik. yang naik ya? Sementara harga BBM naik 33%. Nah, gimana cara nutupin? Kita ngobrol lagi nanti ya. Kita ngobrol Pasti. lagi. Kita ngobrol lagi. Ini seru banget nih. Jangan kemana-mana nih. Tetap Still di DND Show on, nih. DND DND Show nih. Jangan kemana-mana nih. Tenang saja, santai saja. Jalinan Desta Show. Ya, kita kembali lagi di DND Show di obrolan yang sangat panas malam hari ini. Yes. Ya. Politik loh gila. Very hot. Very hot. Gila. Masih bersama Mas Agus dan juga ada Mas Dede Yusuf di sini. Mas Dede, kira-kira kalau menurut Mas Dede apa sih yang pemirsa muda global dapat lakukan untuk menyikapi pemerintah kenaikan BBM ini? Iya nih. Ini poin penting ya. Kenapa dari dulu saya tertarik kepada yang namanya anak muda? Yes. Karena anak muda ini adalah calon-calon pemimpin 10 tahun lagi. Jadi kalau sekarang frame of mind kita di kepalanya teman-teman yang nonton global ini sekarang, pikirannya cuma gue mau dugem aja deh, besok gue mau ini, Nah, next 10 years, 10 tahun lagi ketika kesempatan nanti jatuh kepada teman-teman muda ini, mereka udah asik disibukkan sama shopping, dugem, belanja, dan sebagainya, tapi lupa untuk mikirin bahwa kita nih bisa merubah sesuatu. Nah, makanya teman-teman di global ini kalau bisa dari sekarang udah mulai peduli, mulai kritis. Peduli sama sekitar dulu ya. Peduli sama sekitarnya, harus kritis sama sekitarnya gitu loh. Itu yang paling penting itu dulu. Lu Mas Dede dugeman nggak? Wes gila. Setiap Jumat malam. Gua tahu zamannya di mana. Bukan dugem dulu kita. Nongkrong roti bakar biasa. Gua mah pengajian. Kalau dia ngebahasnya politik dulu, udah kritis Mas Dede. Oh iya. Jangan salah. Kalau gua udah keriting. Ya dari kecil loh. Ada orang nggak pedulian dong yang main drum loh, nggak pedulian dong lihat mukanya begitu lihat. Beruk mukanya. Maksudnya Mas Agus ada terakhir nih ada mau ditanya sama Mas Dede nih. Haji mumpung masih di sini. Silakan Mas. Saya mau nanya juga, apakah mungkin BBM itu bisa turun? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini yang nanyain hal ini juga sebelumnya banyak banget dari beberapa teman-teman yang asosiasi mungkin mikro OLED, angkot ya, ojek dan sebagainya banyak ya yang terkait terutama ibu-ibu. Yang jelas begini, memang ada satu proses politik dan itu makan waktu lama karena kan tidak semuanya setuju. Tapi rasanya di tengah sekarang orang susah, beras mahal, harga pokok juga udah makin mahal, kebutuhan hidup tinggi. Rasanya nggak logis gitu, kurang efisien kalau dinaikkan sekarang. Jadi kita sih sangat berharap, kita ada beberapa teman-teman katakanlah di DPR yang pengen banget kalau ini jangan naik, gitu, jangan naik dulu. Karena kalau sudah naik, harga yang lain pasti naik. Udah sekarang. Ya kan, dana kompensasi ya kita nggak tahu jelas gimana turunnya ya. Walaupun mungkin ada niat baik dari pemerintah ya, tapi kita pengen kalau bisa ini jangan naik. Oke. Gitu. Kita akan tetap berusaha Mas, ya doain aja ya. Ya udah kalau gitu kita doain bareng-bareng ya. Oke, kalau gitu kita video dulu ya. Kita lihat video dulu di belakang kita ini yuk kita lihat yuk. Kenaikan BBM sih sepertinya saya nggak setuju. Soalnya kasihan juga sih yang miskin-miskin ya. Itu aja yang kayaknya sih negara kita semakin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu aja sih. Oke, gue nggak setuju kenaikan BBM soalnya percuma aja subsidinya tuh bakalan dikorupsi juga. Jadi yang penting dijagain subsidinya harus tepat guna deh gitu. Percuma kalau dikorupsi juga, rakyat juga bakal sengsara juga. Menurut saya tentang kenaikan BBM sebetulnya sih biasa aja ya, nggak apa-apa sebetulnya sih. Soalnya
gini aja deh, pemerintah tuh pasti udah mikirin kan jauh-jauh ada apa. Kita udah milih SBY sama JK, itu udah demokrasinya pokoknya udah top abis deh. Saya nggak setuju banget ya BBM naik, soalnya sangat merugikan orang banyak banget. Menurut saya kenaikan BBM itu berpengaruh besar ya. Saya sih dalam pribadi pemakai kendaraan juga. Ya mau nggak mau saya berasa, kenaikan juga berasa gitu loh. Nah, tapi menurut saya itu merupakan solusi yang cukup tepat untuk jangka panjang. Kenaikan BBM. Kayaknya nggak setuju, soalnya apalagi untuk pekerja ya, kayaknya nggak ada yang kenaikan gaji gitu. Jadi kalau bisa kendaraan gitu banyak ya yang naik, jadi kenaikan gaji kayaknya enggak deh. Oke. Langsung. Oke, tadi kan ada yang bilang katanya tentang orang kaya. Iya, apa sih tadi? Bahwa BBM ini naik karena yang merasakan BBM hanya apa tadi bilang? Orang kaya. Kalau subsidinya Kayak enakan orang kaya katanya gitu. Bener gak sih? Sebetulnya sih enggak juga. Makanya tadi saya tanya bahwa yang disebut sebagai orang kaya sama orang miskin tuh yang mana? Mas Agus ini saya nggak tahu kategorinya kaya atau miskin. Oh iya. Tetapi dia pengguna BBM juga. Iya kan? Iya. Nah, sekarang misalnya sama Desta. Desta ini orang kaya apa orang miskin? Kaya banget. Media pendidikan, Mas. Tapi jadi nggak bisa di generalkan begitu. Belum lagi kita bicara ibu-ibu ya yang menggunakan solar atau mungkin yang masak dan sebagainya. Nah, ini kurang pas gitu kalimat kata-kata orang kaya sama orang miskin. Ini akan membuat jurangnya makin lebar. Social gap ya. Kalau mau bikin satu peraturan, misalnya mobil build up, maka pajaknya berapa kali lipat gitu. Pemasukan dari pajak kan banyak gitu. Yoi. Apalagi mobil build up banyak banget sekarang. Yang CC-nya gede-gede, misalnya 2.000, 2.500 ke atas, mungkin harus beli bensinnya hanya Pertamax misalnya gitu. Oh iya. Nah ini banyak lah, kita bisa. Aturannya banyak sebenarnya. Betul. Oh oke. Ada lagi, Mas Agus? Udah. Kok lemas banget ya Mas? Ini kayak pusing habis narik nih kayak. Nih bulunya sampai rontok nih. Jatuh dia. Tapi Mas Dede, kalau sekarang sebagai anggota DPR lihat kan mahasiswa banyak yang demo ya. Gimana Mas Dede lihat? Apakah itu sebuah tindakan yang menurut Mas Dede benar atau enggak gimana? Saya pikir demo itu harus ada. Karena itu bagian daripada demokrasi lah ya. Jadi kita juga ingat bahwa yang namanya mahasiswa itu telah melakukan sebuah perubahan yang sangat berarti sekali pada saat reformasi. Saya ikut Mas, saya naik. Ada waktu itu. Saya ke atas gedung. Oh, beneran saya iya. Itu Kubah. Saya reportase. Jadi kalau misalnya sekarang demo itu tidak ada, akhirnya pengawasan hanya ada di DPR saja. Sementara kan kalau bisa, pengawasan juga ada dari masyarakat. Dari masyarakat ini LSM, mahasiswa. Pokoknya apapun juga yang bisa kita lakukan untuk memprotek kepentingan masyarakat, itu harus dilakukan. Hanya jangan anarkis gitu loh. Itu aja poinnya. Iya benar-benar. Asal jangan berarakan lah ya. Yang tertib. Oke. Sip, kalau gitu kita doain mudah-mudahan emang benar-benar turun lah ya. Tapi mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk pemirsa Muda Global TV di rumah, Mas Dede? Iya, sebetulnya pesannya sederhana aja. Mungkin ya, ini masih menyangkut BBM lah ya. Kita nggak usah bicara politik karena terlalu jauh. Mungkin dari sekarang kita udah mesti mulai berpikir, memang benar yang namanya energi itu, dari sononya, dari luar negerinya tuh kita belinya per barrelnya itu $50. Ya. Nah, ke depan kita harus mulai mikirin energi alternatif. Ya. Terus kedua, mungkin buat anak-anak muda itu tidak mudah membuang-buang bensin. Ya. Jadi kalau misalnya, karena kita pemakaian kita satu hari itu kira-kira 180.000 kiloliter BBM. Ya. Satu hari loh. Satu hari. Seluruh Indonesia. Ya, untuk seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu buang-buang. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya anak teman-teman kita yang anak SMA. Ya. Yang rumahnya di Kampung Melayu, dia pergi berangkat naik mobil sama supirnya. Ya. Tetangganya naik mobil juga sama supirnya. Kenapa enggak bareng aja? Nebeng ya. Nebeng ya. Untuk menghemat BBM itu. Atau naik angkot, satu angkot misalnya gitu, atau naik mikrolet satu angkot itu juga yang penting. Tapi pelayanan di angkot dan mikrolet ini harus ditingkatkan. Nah itu dia. Gimana Mas? Ada pesan-pesan juga untuk rekan seprofesi mungkin? Mungkin buat anggota DPR lainnya? Pesan terakhir dari Mas Agus. Saya berharap nih sama anggota DPR yang di sana supaya lebih memperhatikan nasib supir. Itu karena yang udah saya lihat banyak supir mati jadi supir juga tanpa ada perubahan, dia punya mobil sendiri. Perubahan taraf hidup. Iya. Karena apa?
dia dapat duit, habisnya untuk anak, istri, kontrakan. Untuk biaya hidup. Biaya hidup aja, untuk bertahan hidup, untuk maju nggak bisa, susah. Iya, oke. Wah, oke deh. Kita doakan semoga ke arah yang lebih baik ya negara kita ya. Ya, oke, kalau gitu terima kasih Mas Dede Yusuf, terima kasih banyak. Oke. Ya, thank you. Sama-sama ya. Mas Agus juga. Terima kasih Mas Agus. Oke, kalau gitu pemirsa Muda Global TV jangan kemana-mana karena selain ada 2 Minutes to be Famous, Oke, dan juga ada kita email. akan baca email. Ya, itu pemirsa dia. muda. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Di Andy Show.